Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hadiyahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna dina indallahil Islam. Jemaah pengajian rahimakumullah, wabil khusus juga para alumni dari Pondok Pesantren Mu'tazam angkatan pertama sampai dengan sekarang ini angkatan ke-35, tapi alumninya sampai angkatan ke-32. Ya, waktu silaturahmi 6 Oktober itu hadir yang mencatatkan diri 18 angkatan. Padahal ada pula angkatan-angkatan yang hadir lalu tidak mencatat nomor angkatannya. Subuh ini Abun akan menjelaskan tentang niat mengikuti pengajian secara khusus. Ini terprogram oleh Abun dalam rangka membuka sekolah tinggi agama Islam Mu'tazam. Ya, insya Allah nanti diusahakan sampai menjadi universitas dengan beberapa fakultas yang disyaratkan dengan prodi minimal 12 prodi nantinya. Jadi ada nanti ekonomi umum, yaitu ekonomi syariah, PAI dan lain sebagainya. Maka ceramah-ceramah Abun ini bagi yang tamatan sekolah menengah umum, apakah SMK atau SMA, atau juga yang pesantren tapi dengan sekolah. Jadi pesantrennya tidak khusus pesantren, tapi sekolah sambil pesantren, macam Abun lah gitu. Abun sekolahnya dulu di PGA Bogor, tapi nyantri, malah nyantrinya pun tidak mukim, santri kalong. Ya. Ngaji Abun kepada Muallim Sulaiman, Muallim Maksum, dan di Masjid Empang, si Jamek. Gitu. Ya waktu itu guru Abun kalau dalam bidang fikih kebanyakan Muhammadiyah. Kemudian tahun 63 Abun kuliahnya ke Pendidikan Hakim Islam Negeri di Yogyakarta sampai tahun 66 akhir. Tapi sudah sambil ngajar di Kampung Blimbing Sari Terbantaman, ke Sleman, Sendowo. Jadi Abun dakwah itu sejak tahun 63. Jadi mana ada tidur siang? Tidak pernah tidur siang. Subuh itu ikut kegiatan di Masjid Syuhada, sehingga Abun tergabung dalam Korp Dakwah Masjid Syuhada. Di situ bertemu dengan tokoh-tokoh nasional. Ya, sebenarnya belajar ngaji Abun tafsir itu kepada Buya Hamka. Kalau hari Ahad jauh dari Bogor datang ke Blok M Masjid Al-Azhar untuk mengikuti kuliah saja.
Ya, kemudian waktu di Yogyakarta padat, makanya waktu SLTA tuh mana ada tidur siang, mana pernah tidur siang. Belajar, ngajar, ilmu saja. Makanya sudah terbiasa duduk ini lama begini. Hari ini Abun akan mengenang ibu almarhumah, Ibu Hajah Siti Fatimah, ibu kandung Abun. Beliau itu mesantrennya sama sifat Adi, kalau Abun paman, yaitu Ajengan Yakub Syarwani di Cilulut, Bandung, Ciamis. Ya. Kelas 4 SD waktu itu ibu sudah biasa nalar surat Yasin ya kepada Waliullah Said. Nah, jadi Abun ini ibunya dipelihara oleh Waliullah Said, karena Waliullah Said itu dengan kakek Abun, Aki Haji Lumri, bersahabat karib. Abun pun sempat jumpa dan dikasih makan itu oleh Waliullah Said Ciamis. Kemudian ayah Abun mesantrennya banyak di Kadu Gede, ya lama, kemudian di Cibenying, kemudian bersama-sama dengan Waher Apandi, ya sesepuh pesantren Manunjaya. Abun punya kenangan tersendiri pertemuan antara dua sahabat, yaitu Kiai Haji Waher Apandi dengan ayahanda Abun, Kiai Haji Sarifuddin. Waktu itu tahlil, ibunya dari Bapak Haji Budiman Garna. Waher nanya pada ayah Abun, "Jangan mengajar mau tegas siap encan?" Jawab ayahanda sangat diplomatis juga, "Ari urang siap ente." Jadi maksudnya ari urang siap ente teh ajengan siap acan. Ditambah oleh ayah Abun setelah mengajukan pertanyaan, nu penting mawa iman. Itulah pembicaraan dari dua orang sahabat. Ya, ayah Abun meninggalnya tanggal 24 November 1994. Waher Apandi meninggalnya tanggal 26 November 1994. Ayah meninggal hari Kamis, Waher Apandi meninggal hari Sabtu. Dan Waher sendiri mentashih Abun sebagai mubalik di Bandung waktu itu sebagai ketua MUI, ketika beliau mengadakan ceramah di Masjid As-Sulur Hegal mana, di masjidnya Pak Raden Haji Apalko, dengan ibu panggilannya Ibu Haja Empet begitu, Hegar mana 10. Abun yang ceramah yang baca doa, Waher Apandi yang ceramah, karena ditunjuk oleh Waher ajangan anu aja. Alhamdulillah. Itu mukadimah meriwayatkan Ibu Abun. Sampai sekarang terkenang pelajaran yang diberikan awal oleh Ibu Abun itu begini. Karena Ibu Abun itu ngajar ibu-ibu dan ngajar santri perempuan yang mondok di rumah. Rumah ayah Abun itu gede waktu itu. 14 kali 9 meter besar. Masjid, santri laki-laki mondok. Banyak yang jadi ajengan ya. Di antaranya angkatan ajengan Samsuri itu mendirikan pesantren di Kalapatiga, ajengan Muhsinul Arifin almarhum mendirikan Al Husaini. Makanya Abun tidak mendirikan pesantren,
karena pendidikannya sekolah formal, mendirikan PGA itu tahun 67. Terkenang 67 itu Abu nikah dengan Umun. Dan Abun mendirikan sekolah yang pertama yang saat ini telah mengeluarkan doktor, ya, beberapa orang doktor, dan dari dosen UI itu saudara sepupu Dr. Sulaiman Haji, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Supaya mengikuti pengajian ini ikhlas, maka saya sampaikan pesan dari ibu, entah ibu itu dari mana, yang dalam syairnya bahasa Sunda, maaf. Kalau sudah hafal boleh ikut. Dupi niat bade ngaos eta aya genep rupi pomi usadaya singkah hartos hiji niat ngalakonan kewajiban, dua niat ngicakeun kabodohan, tilu niat campur gaul sareng nu soleh, opat nyebarkeun agamana Rasulullah, lima ngarep rahmat karidoan Allah, genap syukuran badan ka Allah, pirang-pirang dikersakeun kana ngaos. Ini karena untuk nasional, bahkan untuk internasional, mereka nggak paham bahasa kita ini, ya, bahasa Sunda. Dupi niat bade ngaos, bahwa niat mau ngaji itu innamal a'malu bin niyah. Tiap amal itu sangat ditentukan oleh niatnya. Satu, niat melaksanakan kewajiban, wajib kita tolabul ilmi. Dua, niat menghilangkan kebodohan. Walaupun pandai ketika belajar sama guru, seolah-olah baru bertemu menemukan. Seolah-olah. Dua, niat melakukan. Tiga, niat menghilangkan kebodohan. Jadi niat melakukan kewajiban. Dua, niat menghilangkan. Tiga, niat campur gaul, ada bergaul dengan orang-orang yang soleh, majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disaksikan oleh malaikat, ya, sehingga doa malaikat bagi orang yang mencari ilmu, Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamhu, Allahumma tub alaih, malam yuhdifi, malam yuhdisfi. Empat, niat nyebarkan agama Islam. Yang kelima, niat mengharap rahmat ridho Allah. Terus empat, niat campur gaul dengan orang yang soleh. Lima, mengharap rahmat ridho Allah. Kemudian apa? Keenam, kita bersyukur sehat. Taju sihah illal marid, ya, tidak akan tahu manfaat kesehatan kecuali orang yang telah pernah sakit. Nah, jadi ini niat melaksanakan kewajiban itu yang paling pokok. Wajib tolabul ilmi. Kemudian selanjutnya cerita Abun dulu ini, ya. Abun ini pun belajar torekat, belajar ilmu, ya, tentang bagaimana meningkatkan zikir. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
itu sama Mbah Kiai Haji Suratman Al Hasan di Kotoarjo. Buya Hamka pun pernah ziarah pada beliau. Karena beliau itu orang hafid Al-Quranul Karim. Kemudian kepada Mama Kiai Haji Hasan Mustafa Cibesi, dilanjutkan kepada Uwa Haji No, yang sekarang ada pesantren Al-Aqsa. Cucu-cucu Abun banyak pesantren di Al-Aqsa. Ya, kemudian berguru ilmu umumnya setelah tadi di Bogor, kemudian di Jogja, dilanjutkan ke sekarang ada Universitas Islam Darussalam. Dulu pesantren Darussalam, Abun ikut membangun. Sok nun jalan kesik, naik truk. Ya, itu pesantren Darussalam tahun 67. Dan Abun juga pesantren di itu yang tadi namanya pesantren Cidewa. Pesantren pula di Ajengan Cijantung, Imam Sepuh itu ya. Yang sekarang alhamdulillah cucu Abun berkat sekolah di sana sekarang lagi di Al Azhar. Suami istri ya, suami istri, dan semuanya ada 3 yang asli cucu tuh sekarang lagi di Al Azhar. Itu tentang pribadi Abunnya. Kemudian ya alhamdulillah lah Abun membuka pesantren ini sejak tahun 89, 1689. Kalau buka sekolah di Bandung sejak tahun 72. Ya, kita lanjutkan materinya ini supaya ada sedikit pesan supaya kita ini mencari ilmu. Nawaitu mencari ilmu di sekolah tinggi agama Islam ini, khusus mulai pondok pesantren Mu'tajam ya. Ada buku yaitu namanya Ad-Du'aul Mustajab Minal Hadis wal Kitab, karya Syekh Abdul Jawad. Ya, ini buku Syekh Abdul Jawad ini ditashih oleh siapa yang mentasihnya? Dr. Abdul Halim Mahmud Syekhul Azhar. Inilah pesannya dari Syekh Abdul Jawad, seorang hafid alim. Nasihati ilaika ya akhi, nasihatku kepada kalian, pada engkau maksud di sini ya. Ilaika, tapi Abun terjemahan ilaikum saja. Ya akhi, wahai saudaraku, nomor 1, ala tuhibbu an takuna mimma yuhibbuhumullah. Maukah engkau menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Mau tidak? Mau. Mau tidak? Mau. Harus 3 kali. Mau tidak? Mau. Mau apa? Mau menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Fa'ahbib nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam. Cintailah nabimu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahli baitihi, dan ahli baitnya, wabil walidaini ihsana. Nih, harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang di Indonesia ini punya adagium khasnya orang Sunda. Guru, ratu, wong atua karo. Jadi kita ini harus hormat pada guru. Abun guru kamu. Siapapun yang menimba ilmu, apalagi banyak, terimalah sebagai murid darinya. Abun kepada alumni, tetap walau sudah ini rumusnya tak-tak. Artinya bahu ini tidak akan melebihi kepala. Tak-tak mah ngaluran sirah.
Jadi sepintar-pintarnya murid dari seseorang, pintar boleh jadi profesor, doktor, segala macam. Tapi jangan durhaka pada guru. Sombong pada guru, apalagi durhaka pada guru, lebih besar durhakanya daripada durhaka kepada orang tua. Padahal konsepnya saja, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, nanti anakmu akan berbuat baik pada kamu. Contoh, Abun ini merasa berbuat baik kepada orang tua. Ketika Abun mau melakukan ibadah haji tahun 81 dengan istri dan mengajak ibu untuk 3 orang, maka ibu meminta, "Cep, ibu minta hayang didang dosan." Artinya rumah ini mau diperbaiki. Abun lebih mengutamakan keinginan ibu. Sedangkan istri juga mau haji. Kata saya, wayahna mama entong haji tahun iya. Waktu itu 81 Abun. Azam Abun tahun 79 tidak jadi. Tahun 80 tidak jadi. Tapi ya alhamdulillah tahun 81 berangkat tipak lah bikin rumah. Sehingga akhir hayat ibu ini pelajaran ya. Sampai ibu itu minta izin pada istri, mau tidur dengan Abun satu dipan, satu kamar. Ibu Abun itu minta izin sama istri, "Neng, emak nyungkeun widi bade bobo jeung anak seminggu." Dan meninggal di tempat tidur lepas salat Isya. Meninggalnya ibu itu di sini. Abun baca surat Yasin. Ketika nanya sama ibu, hanya tanda maksudnya jangan bicara. Dan saat itu terus meninggal. Abun merasa berbuat baik pada ibu. Alhamdulillah. Memandikan, mengapani, menyolatkan, memasukkan ke dalam kubur. Merasa alhamdulillah saya berbuat baik pada kedua orang tua. Kepada ayah pun demikian. Ya, seminggu sebelum meninggal di pesantren, ayah minta dipijit Abun. Dan cerita panjang ujungnya, Abah marido maut. Nggak apa-apa meninggal pun, karena sudah punya pengganti Abah yaitu Abun, yang akan ngurus adik-adik. Semua adik alhamdulillah jadi sarjana. Ya, baik. Jadi syarat yang pertama supaya kita dicintai Allah itu fa'ahbib nabiyyaka. Kita sering baca selawat, itu bukti cinta pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pokok, kita cinta atas 2 perkara yang ditinggalkannya. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2 perkara. Lan badillu ba'di, kamu tidak akan tersesat setelah aku. Tidak ada. Intamasaktu mihima bika, berpegang teguh pada 2 perkara. Kitab Allah, wa sunnat Rasulih, dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah. Itu pertama ya. Jadi pertanyaannya, nasihatnya dari Syekh Abdul Jawad itu, ala tuhibbu an takuna mimma yuhibbuhumullah. Jawabnya, sarannya, fa'ahbib nabiyyaka wa ahli baitihi wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua. Yang kedua, ala tuhibbu an takuna mimma yaqulu ya Rabb, ya Rabb. Urang masuk nyebutna Allahumma. Tapi orang Arab mah apalagi di Ka'bah, angkat tangannya sampai ketiaknya itu terbuka. Ya Rabb, ya Rabb. Ada hadis walaupun dinyatakan dhaif, idza madda yadai fi du'a, apabila berdoa mengangkat kedua tangan, walam yuraddahuma, dan tidak dikembalikan itu tangan pada ke bawah, hatta yang sabihima wajah,
sehingga diusapkan kepada mukanya. Bukan mengusap debu, bukan. Itu pelajaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin yang begitu, qala Allahu labbaik. Sini. Ini firman. Labbaik sini. Ya abdi wa hambaku. Sal, silakan engkau berdoa. Makanya pada kuliah yang kemarin, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau padaku. Doa itu ibadah dan doa itu perintah Allah. Bukan harus rewel. Gak usah minta pada Allah mah. Ya, pada Allah gak usah minta-minta. Allah tahu, Allah merintah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan doanya orang yang memohon. Ini kalau labbaik sini. Ya abdi wa hambaku sal tu'ta. Mintalah dan lo akan diberi. Apa syaratnya? Fatib mat amaka. Baik-baiklah kamu memakan makanan. Maksudnya yang dimakan dan minum itu harus halal. Tujab dakwataka, akan diperkenankan doamu. Wantasib linnasi min nafsik, dan timbang-timbang badan. Pandai-pandai mawas diri. Jangan menyakiti orang lain kalau tidak ingin disakiti. Dan doa orang yang disakiti itu makbul. Ittaqu da'watal madlum. Jangan kamu harus takut terhadap doanya orang yang dianiaya. Apalagi menganiaya pada guru. Apalagi menganiaya pada orang yang tidak salah. Nah ini tidak akan diperkenankan doa dia. Nah ini wantasib linnasi min nafsik wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik-baik. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak jelas, istilah apa? Verifikasi. Ya, kita verifikasi, kita minta keterangan apa sebabnya, apa halnya, begitu. Ini bukan Abun yang bilang. Ini kata Syekh Abdul Jawad Al-Hafidh ya Al-Alim. Ini golongan para sahabat. Ala tuhibbuna an takuna mimma yaqul ya Rabb, ya Rabb. Qala Allahu labbaik, sungguh bahagia. Sini ya Abdi. Salatuh, minta engkau akan diberi. Nah ini satu, supaya doanya macam itu. Fatibat abaka. Baik-baiklah makan yang halal. Jangan makan yang haram. Tujab dakwataka, akan diperkenalkan doamu. Wantasib linnasi min nafsik, dan pandai-pandai muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri. Muhasabah. Introspeksi. Mawas diri. Nipak nepus awak maneh. Itu. Sekali lagi, durhaka pada guru lebih hebat daripada durhaka pada kedua orang tua. Birru abakum tabirrukum abnakum. Berbuat baiklah pada kedua orang tua, nanti anakmu akan berbuat baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Satu lagi. Ala tuhibbu an takuna mimman tustajabu da'watu wa tala'u sahifatah nurun yaumal qiyamah. Maukah engkau menjadi orang yang diperkenankan doa dan kitab catatan amal itu berkilau-kilauan, lembaran catatan amal pada hari kiamat? Ini gampang. Tauhid.
Tahhir qalbaka, sucikan hatimu. Kalau nulung dengan ikhlas. Ya, dalam Quran itu kalau mau berinfak, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau ikuti sedekahmu dengan cacian dan makian. Daripada begitu, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatbawala. Perkataan yang baik lebih hebat, lebih utama daripada sedekah diikuti dengan cacian dan makian. Tahhir qalbaka, sucikan hatimu. Waksir min qauli la ilaha illallah. Abun kalau senggang baca la ilaha itu yang ngambil 413. Ada torekat yang ngambil 165 kali. Kalau abun 413. Doanya boleh didengarkan ya. Allahumma khaddimna wa taqabbal minna waftah alaina abwaaba la ilaha illallah kama fatahtaha ala la ilaha illallah nas'aluka ya la ilaha illallah antuhiyana bila ilaha illallah wa antumitana bila ilaha illallah wa antashuruna fi zumrati man la ilaha illallah wa antudkhilana jannata mal abrar bila ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahhir qalbaka waqsibil la ilallah wastaghfir li dzanbi, minta ampun astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wala takun minal gofilin, dan kamu jangan termasuk orang yang lalai. Kalau diingatkan itu sadar. Fabashir, beri kabar gembira. Alladzina yastami'una al-qaul, orang yang mendengarkan nasihat, fayattabi'una hasanah, dan dia mengikuti yang terbaik, bukan ngagugulukeun hawa nafsu, bukan ikut hawa nafsu, ikut pelajaran yang baik. Bagian ini, maaf ini saja dulu. Sebenarnya nasihatnya semuanya ada 6, baru disampaikan 3 saja. Insya Allah wala takunu ghafilin. Nanti disambung pada edisi berikutnya. Kita doa Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una warzuqna fahman wasi'an. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.